Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Evi, psikolog yang saat ini bertugas di Pos Sahabat Perempuan dan Anak atau disingkat Pos Sapa. Pos Sapa adalah wadah layanan informasi dan koordinasi terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berada di bawah koordinasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dan perpanjangan tangan dari UPT P2TP2A DKI Jakarta. Pos Sapa hadir di UKI agar sivitas akademika, mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, serta warga di sekitar UKI lebih mudah melapor dan mencari informasi terkait perempuan dan anak, termasuk masalah kekerasan seksual. Berdasarkan data kelompok kerja PPKS Kemendikbudristek tahun 2022, kondisi kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat mengkhawatirkan. Terdapat 49 laporan kasus kekerasan seksual dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang melibatkan dosen, mahasiswa, bahkan pelaku adalah pimpinan perguruan tinggi sampai guru besar. Dari laporan kekerasan seksual yang ditangani dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, terdapat sanksi pidana, sanksi disiplin berat, disiplin sedang, sanksi ringan, serta sanksi administratif. Terdapat juga yang kontraknya diberhentikan bahkan dikeluarkan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat satu persatu. Di perguruan tinggi terdapat sivitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, warga kampus, dan kampus itu sendiri. Realitanya seperti ini. Pertama, kita lihat pada lingkup dosen atau tenaga pendidik. Pada lingkup dosen, masih kuatnya senioritas membuat beberapa dosen, yaitu seperti dosen muda tanpa jabatan akademik, mudah dimanipulasi. Kemudian, budaya catcalling dan body shaming, lelucon mengenai tubuh dan seksualitas seringkali dilontarkan, bahkan dalam forum resmi kampus. Kemudian, tidak ada jaminan terhadap peniup peluit yang seringkali diacuhkan. Dan terdapat dosen predator di antara mahasiswa dan tendik, yang tentunya berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Pada lingkup yang kedua, yaitu mahasiswa, masih banyak budaya kekerasan di antara mahasiswa. Adanya mahasiswa yang memanfaatkan hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan dosen dan pejabat kampus untuk menormalisasi kekerasan seksual. Setiap pelapor dan korban dianggap musuh bersama atau atas nama solidaritas kelompok. Hal tersebut masih sering terjadi di lingkup mahasiswa. Pada lingkup yang ketiga, tenaga kependidikan, tendik bertugas mengurus administrasi di kampus sehingga seringkali berada pada posisi lemah. Tendik yang menjadi korban seringkali khawatir jika melapor akan mendapatkan sanksi atau resiko pemecatan dan dipaksa mengundurkan diri. Tindak kekerasan terjadi di dalam dan di luar jam kerja, terutama ketika mereka sedang lembur. Dan terakhir, tidak ada organisasi tendik yang dapat menguatkan dan menyuarakan aspirasi atau kalaupun ada, lebih memilih untuk diam dan tidak bersuara karena takut. Lingkup yang terakhir yaitu kampus itu sendiri, seringkali kampus melakukan pembiaran terhadap kekerasan seksual. Kampus masih mementingkan nama baik sehingga mengabaikan bahkan menutupi kasus kekerasan seksual. Selain itu, keberadaan Komisi Etik di Senat Universitas belum berfungsi dengan optimal. Dan pada beberapa universitas, Satgas PPKS belum dibentuk, bahkan kurang mendapatkan dukungan dari universitas. Poin lainnya yang terjadi dari kampus itu sendiri adalah pengarus utamaan gender belum maksimal. Dan terakhir, masih sedikit mata kuliah dengan perspektif gender. Siapa saja yang bisa menjadi korban? Semua berpotensi menjadi korban. Dan banyak korban tidak berani melapor.
Mengapa mereka tidak berani melapor? Mari kita lihat satu persatu alasannya. Pertama, seringkali korban merasa tidak yakin bahwa yang dialaminya adalah kekerasan seksual. Bahkan banyak di antara mereka yang seringkali menyalahkan diri sendiri, malu, dan takut. Kedua, korban khawatir disalahkan lingkungan. Tidak yakin ada yang percaya karena status pelaku. Mereka seringkali juga takut dilaporkan balik, tidak paham mau melaporkan kemana, dan mempertimbangkan dampaknya bagi keluarga. Alasan yang ketiga adalah korban seringkali jarang mendapatkan dukungan dan seringkali disalahkan, disudutkan, diminta untuk menyelesaikan secara damai, dan diminta melaporkan ke polisi jika berani. Keempat, situasi masyarakat kita budaya menyangkal, budaya menyalahkan korban atau rape culture, pengucilan, bahkan pengusiran. Dan terakhir, kelima, sistem hukum yang masih rumit dan berbelit-belit. Permendikbudristek ini mengatur perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, membantu perguruan tinggi melakukan tindakan cepat untuk mencegah berulangnya kekerasan seksual, memberikan pemulihan hak-hak korban untuk dapat beraktivitas kembali, dan tentunya menciptakan kampus yang aman dan nyaman bagi sivitas akademika. Dalam permen ini, dengan jelas disebutkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai bentuk tindakan kekerasan seksual seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender seseorang. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Tindakan lainnya seperti mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lainnya seperti mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Hal-hal tadi merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tertuang dalam permen. Posapa UKI siap menerima aduan ini dengan melibatkan psikolog dan advokat. Informasi dan identitas klien dijaga dan dijamin kerahasiaannya. Semua aduan terhadap kasus kekerasan seksual yang diterima akan diproses sampai korban mendapatkan pendampingan dan hak-haknya. Mari, gerak bersama, lindungi sesama.